Mana Monji? Gak tau ya, kalau bicara tentang action, Indonesia tuh punya Timo Cahyanto yang ya udah tau lah kalian gimana treatment action dan brutalnya dia kalau bikin film-film laga gitu. The Night Comes From Us, Headshot, The Big Four, Rumah Darah. Dan Timo Cahyanto juga pernah menggarap horor dengan nuansa yang berdarah juga, khas dia gitulah di film Sebelum Iblis Menjemput dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Next project dia bakal ada Nobody 2 dan The Last Train to New York yang merupakan sebuah adaptasi dari film Zombie Train to Busan. Dan nggak tahu deh gimana kabarnya film itu. Terakhir gua denger sih itu bakal ada penundaan. Jadi ya kita lihat aja gimana. Setelah ngelihat durasi filmnya ini sekitar 2,5 jam gitu, gua mikirnya wah ini Timo Cahyanto kayak ngasih penontonnya rasa puas gitu buat ngikutin film action yang dia buat ini. Dan ya benar sekali, Timo Cahyanto benar-benar intuit banget ke actionnya di sini. Walaupun memang beberapa ada cerita dari karakter utama di sini yang diangkat, dan menurut gua itu cukup oke, pas banget. Kayak bukan sekedar apa ya, cerita buat karakter utama itu bukan kayak sekedar ya udah ada aja gitu, tapi memang benar-benar dibuat cukup mendalam tentang latar belakang dia, terus asal muasal nama dia segala macem. Gua suka walaupun emang ya full action banget. Gua sampai apa ya, mikir kayaknya ini film udah stop di sini aja udah keren gitu, udah pas banget. Tapi malah dipanjangin lagi jadi durasi yang kalian tahu sendiri 2,5 jam itu durasi yang panjang banget untuk film action. Mungkin karena gue udah capek buat ngikutin action terus gitu. Jadi ya film ini agak berasa lama di beberapa bagian. Walaupun begitu gue cukup puas dengan apa yang Timo Cahyanto kasih di film ini. Actionnya, koreografinya dari penggabungan antara tembak-tembakan terus martial arts juga. Oh gila sih, ini mahal bener ide-ide gila dia di film ini. Kemudian ada juga adegan wajan yang cukup gua sukain. Oh ya, opening scene-nya itu sumpah gila banget sih, keren menurut gua. Kayak belum nyampe 30 menit film ini berjalan udah kasih adegan yang cukup brutal, cukup intens dengan action yang dikasih. Dan wah gila sih, itu salah satu opening scene yang menurut gua brutal banget, seru buat diikutin. Dan ya luar biasa opening scene itu dengan nuansa Jepangannya dan samurai tangting pedang-pedang itu tadi. Wah gila, koreografi keren banget sih menurut gua. Enggak cuman bagian dar-der-dor doang yang brutal, tapi juga dengan samurai itu tadi. Ya kalian tahu sendiri gimana kalau Timo sudah memainkan imajinasinya dengan pedang, dengan benda-benda tajam gitu. Liar banget sih emang. Gua sama sekali nggak menyangka kalau Aurora Ribeiro yang biasanya main drama, romance, cinta-cintaan kayak gitu bisa disulap oleh Timo jadi seorang wanita yang badass banget. Perubahan dari wajahnya itu emang kelihatan banget sih, dia tuh emang gimana ya, pengen bunuh terus gitu. Kejamnya kelihatan banget. Oh ya, gue lupa. Sinopsis film ini adalah menceritakan tentang seorang wanita yang bernama 13. Dia ini adalah assassin atau pembunuh bayaran gitu yang dipulangkan ke Jakarta, tapi akhirnya dia kenal dengan seorang bocah di rumah susunnya. Kemudian dia punya rasa empati dengan bocah itu karena orang tuanya dibunuh. Dan kemudian ketika bocah itu diculik, nah dia berjuang buat dapetin bocah itu lagi dalam keadaan yang apa ya, utuh lah begitu. Balik lagi, Timo Cahyanto berhasil bikin Aurora Ribeiro jadi sosok yang badass banget. Keren dia di sini. Gue nggak expect sih dengan latihan dia yang katanya berbulan-bulan gitu bisa menghasilkan apa ya, eksekusi pertarungan yang benar-benar memanjakan mata. Dan lagi-lagi Timo Cahyanto tuh bukan karena actionnya doang yang bagus, tapi gimana dia menjalankan kamera works. Terus estetika di film ini tuh juga masih ada, dari transisi, dari sinematografi, perpindahan kamera gitu, itu juga masih ada. Ya, yang suka action ini highly recommend banget. Terus wajah-wajah dari aktor di sini juga nggak asing bagi gua, karena sebelumnya gua juga udah pernah nonton Ratu Adil, di mana di situ ada beberapa pemain yang diambil masuk ke dalam project The Shadow Strays ini. Dan ada beberapa cameo di ending scene yang mungkin itu apa ya, apakah bakal ada project film kedua nanti, The Shadow Strays Ayat 2 kah? Karena endingnya masih kebuka banget ya buat perkenalan karakter baru. Terus gimana perjalanan baru dari 13 ini setelah seluruh kejadiannya di film ini. Tapi yang beberapa hal yang kurang suka adalah dengan dialognya di awal film itu agak gimana ya, terkesan kayak kaku gitu bahasanya ya. Jadi rada aneh buat didengar telinga gua. Dan ya full of action sih. Yang suka action banget
ini film yang cocok. Sampai gue juga capek buat ngikutin action di film ini, belum berhenti. Baru dikasih jeda sebentar udah dikasihin suguhin pertarungan lagi, adegan-adegan action yang brutal banget, kayak ya Timo kepala pecah, berdarah, terus jari tangan putus segala macem lah. Pokoknya ini film berdarah banget, banyak darahnya gitulah ya, khas Timo lah. Kalian udah tahu sendiri gimana Timo Cahyanto ngebuat suatu film yang brutal. Tapi ya walaupun ada beberapa kekurangan gitu, 2 jam setengah juga durasinya yang menurut gua sedikit kepanjangan. Apalagi menurut gua udah cukup stop di situ, tapi masih tetap dipanjangin lagi. Kayaknya belum puas buat ngasih adegan action yang banyak gitu ya. Tapi gua nggak ngerasain rasa bosen buat ngikutin film ini. Cuman ya kadang emang kayak berasa capek doang sih, karena banyaknya action di film ini belum selesai. Ya kayak nggak dikasih napas gitu. Timo Cahyanto ini adalah salah satu sutradara yang gua tungguin kalau dia bikin film, karena gua tahu kapabilitas dia untuk film action tuh emang keren banget. Adegan darah brutal segala macam gua sukain. Mungkin ini adalah sebuah improve dari penyutradaraan Timo dan dedikasinya untuk film action yang brutal banget. Ya buat yang suka film action banget, full darah, terus diselipin dengan cerita yang tipis tapi kena untuk karakter utama di film ini. Dan ya Timo lah gimana dia bikin film. Dan gue sangat puas buat nonton ini film. Dan ya gue gak tahu apakah bakal ada season kedua atau sequel film ini atau enggak. Silahkan ditonton filmnya. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.